Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Ta'ala yang kudus, layak disembah. Bapa kami yang maha kuasa, Bapa yang maha kudus, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan yang kekal di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang telah menyelamatkan kami, Engkau layak dipuji, layak disembah, Engkau adalah Tuhan yang layak diagungkan. Kami mengucap syukur atas hari yang baru, hidup yang baru, kesehatan yang sempurna yang Tuhan telah berikan kepada kami pada hari ini. Oleh karena berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, kami dapat melewati hari-hari kami seperti mana kami ada sampai pada saat ini. Kami sungguh mengakui tanpa berkat pimpinan-Mu ya Tuhan, kami tidak ada kuasa untuk menetapkan langkah-langkah kami. Terima kasih atas bimbingan-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa menguduskan kami serta mengampuni kami dari segalanya. Terpujilah nama Tuhan yang maha kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penyertaan dan pemagaran di dalam kuasa Roh Kudus, menaungi kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Hosea pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Saya ulangi pembacaan. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema yang berbicara bagaimana mengalami pemulihan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sungguh rindu setiap kita mengalami pemulihan, dan pemulihan itu dilakukan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus di dalam hati setiap umat Tuhan. Hosea menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan bangsa Israel
supaya mereka mengalami pemulihan dari Allah kembali. Yang pertama, mereka berbalik kepada Allah mereka. Berbalik artinya berputar ataupun berpusing 180 derajat. Kembali kepada Allah meninggalkan kehidupan yang lama, yang penuh dosa, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, melakukan semua perintah dan kehendak-Nya. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang telah dipulihkan oleh Tuhan dengan kembali kepada Tuhan secara total di dalam kehidupannya. Petrus juga seorang rasul yang telah dipulihkan oleh Roh Kudus saat ia tidak setia dalam pengakuannya mengikut Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini begitu banyak orang-orang Kristen yang perlu dipulihkan sebagai pengikut Tuhan Yesus yang harus kembali kepadanya. Apakah kita adalah seorang yang harus dipulihkan untuk kembali kepada Tuhan? Lalu yang kedua adalah memelihara kasih setia dan hukum Tuhan. Memelihara kasih setia Tuhan artinya hidup di dalam kasih karunia-Nya, hidup di dalam kebaikan dan janji-janji Tuhan, serta melakukan semua hukum-hukum Tuhan dengan setia dan taat serta mematuhi perintah dan larangannya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka telah memelihara kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Kalau kita membaca di dalam kitab Daniel, pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan sentapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Dalam arti, Daniel sungguh memelihara kasih dan hukum Tuhan di dalam kehidupannya, dengan tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan raja. Lalu yang ketiga, yaitu nantikanlah Allah senantiasa. Menanti atau menunggu janji Allah digenapi, tidak semua orang suka dengan menunggu, karena sesuatu yang sangat membosankan, apalagi tidak ada waktu yang pasti. Bila waktu yang dinantikan itu tiba, orang dapat menjadi tidak sabar dan akhirnya akan melakukan sesuatu tindakan yang salah. Saul ketika menunggu Samuel tetapi tidak datang-datang, dia akhirnya mempersembahkan sendiri korban kepada Allah. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam atau seorang nabi. Nantikanlah senantiasa, dia pasti datang seperti fajar. Kalau kita membaca dalam kitab Hosea, pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Sarai juga tidak sabar menantikan janji Tuhan itu digenapi, sehingga ia menyuruh Abraham mendekati hambanya Hagar, sehingga melahirkan seorang anak-anak laki-laki yang dinamai Ismail. Namun ia bukan anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan Sarai. Nah, kalau kita membaca dalam Kejadian, pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengar perkataan Sarai. Sarai berpikir tindakan yang ia lakukan itu adalah sesuatu tindakan yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi semuanya bukan pada rencana dan kehendak Tuhan. Sabar menanti kehendak Tuhan
adalah mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menunggu tindakan atau respon dari kita yang mau dipulihkan oleh-Nya. Sebab firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Kuasa firman-Mu tidak pernah luntur dan tidak pernah berubah, dan tidak pernah kembali kepadamu dengan hampa. Setiap telinga yang mendengar dan hati yang percaya dan menerimanya akan diberkati oleh-Nya. Tuhan, pulihkan kami agar kami berbalik dari jalan-jalan yang salah, agar kami merendahkan diri dan hati kami di hadapan-Mu, serta sabar menantikan janji-janji-Mu dalam hidup ini. Kami percaya dengan kuasa pemulihan yang daripada Engkau ya Tuhan, yang dikerjakan oleh Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak yatim piatu, ibu tunggal dan duda, serta orang yang mengalami berbagai kesulitan pada saat ini, agar mereka diberi kekuatan serta pengharapan. Pada saat mereka putus asa, Engkau adalah Tuhan yang memperdulikan serta memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, seperti anak yatim piatu. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan dunia yang kami diami pada saat ini. Sekalipun kami makin hari makin menghadapi keadaan yang tidak memberi keselamatan bagi kami, kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib dari segala malapetaka yang menimpa hidup ini. Ampunilah kami sebagai umat manusia yang tidak menghormati dan menghargai kebaikan-Mu melalui dunia yang kami diami pada saat ini. Tuhan, kuduskan dan ampunilah kami. Kuatkan iman setiap seisi keluarga umat-Mu ya Tuhan, agar mereka tetap di dalam kesatuan seperti yang Tuhan kehendaki. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, namun kami senantiasa tetap bersatu di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan, di dalam nama Tuhan yang memelihara kami. Tuhan, biarlah kami senantiasa bertelut di hadapan-Mu ya Tuhan, pada waktu yang Tuhan tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih berada di dalam kekhawatiran, Tuhan Engkau yang berkuasa menetapkan iman mereka, yang masih terikat dengan kuasa roh tenung roh sihir. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan memimpin kami di bawah gada dan tongkat kekuatan-Mu. Tuhan, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan mencurahkan kasih dan berkat-Mu yang telah Tuhan janji bagi kami sepanjang hari ini. Kami menyambut semua berkat dan kasih Tuhan hanya dengan iman di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, Tuhan yang kami sembah. Amin.